Ini adalah film bencana kiamat paling wajib ditonton tahun ini. Dua komet menghantam bumi, memicu ledakan magnet, hujan meteorit, dan cuaca ekstrim. Gunung meletus, gempa, badai, dan gelombang raksasa menghancurkan daratan. Ancaman datang dari laut dan langit. Radiasi mematikan menyebar. Dalam hitungan menit, radiasi bisa merenggut nyawa orang dewasa. Para penyintas berebut sumber daya. Sisi gelap manusia pun muncul. Di dunia yang hancur, perjuangan hidup dan mati pun dimulai. Film ini berjudul Escape from the End 2. 5 tahun setelah komet menghantam bumi, John dan keluarganya bersembunyi di bunker bawah tanah Greenland. Persediaan menipis. Mereka tahu tempat itu tak akan bertahan lama. John keluar mengenakan baju pelindung, menyusuri tanah tandus. Di pantai ia menemukan beberapa skoci. Di kejauhan tampak kapal perusak tua berkarat. John masuk ke kapal lewat lambung yang rusak. Tak ada yang selamat, hanya mayat-mayat hangus. Saat hendak pergi, ia menemukan bunga ungu di buku log kapal. Tiba-tiba peringatan datang lewat radio. Badai radiasi mendekat. John berlari saat badai hitam mengamuk di belakangnya. Ia berteriak agar gerbang bunker segera dibuka. Open the east tunnel! Open the door! Biasa, melainkan kerak bumi yang terbelah. Badai dahsyat merubek area pintu masuk bunker. Alarm meraung, kerumunan panik, teriakan dan nangisan pecah di mana-mana. John buru-buru membawa istri dan anaknya bergegas menuju kendaraan. Let's go! Tak sempat mengejar, mereka terhuyung menuju kapal lain dan berhasil naik. Baru saja berdiri, suara ombak mengguncangkan dari dalam kapal. Orang yang berjaga di pintu menutup palkar rapat-rapat, meski banyak yang tertinggal di luar. Mereka menghantam badan kapal sambil menjerit putus asa. Saat itu Nathan menarik John. Saat menoleh, John melihat gelombang raksasa setinggi puluhan meter menyapu pantai. Kerumunan langsung panik, berteriak dan berlarian, lalu ditelan ombak besar. Kapal mereka terombang-ambing hebat, dunia terasa berputar. Entah berapa lama berlalu, kapal akhirnya mulai stabil. John memeriksa udara dengan alat deteksi. Hasilnya aman. Semua melepas masker dan menghirup udara segar yang lama dirindukan. Namun tak ada yang tersenyum. Islandia telah lenyap dari peta. Arus laut pun berubah total. Tak ada yang tahu apakah mereka benar-benar bisa mencapai London. Malamnya, John tidur gelisah, terus mengamati sekitar. Keesokan hari kapal tiba-tiba berhenti. Mesin rusak, kapal terombang-ambing tak bergerak. Jika dibiarkan, mereka hanya menunggu mati. John masuk ke ruang mesin dan akhirnya berhasil menyalakannya kembali. Saat malam tiba, John dan putranya menatap langit. Galaksi yang dulu dikenal telah lenyap, digantikan cahaya aneh seperti pita bercahaya di angkasa. Beberapa hari berlalu, persediaan makanan habis. Semua terkulai lemas di kabin. Tiba-tiba kapal bergetar keras, seolah menabrak sesuatu. John keluar dan tertegun. Kapal mereka tak lagi. Ia panik, menatap sekeliling. Kota yang dulu ramai kini hanya menyisakan gedung-gedung tertinggi, menjulang seperti pulau di tengah laut. Segalanya telah tenggelam di perairan tak berdasar. Dari siluetnya, tempat ini ternyata Liverpool. Setelah kegembiraan singkat, mereka membaca papan penunjuk. Liverpool telah ditinggalkan. John memeriksa radiasi udara. Tidak langsung mematikan, tapi sangat berbahaya larian. Ayah! John menggandeng istri dan anaknya, berlari sekuat tenaga. Sebuah mobil melintas. John menghentikannya dan memohon diantar ke London. Supir menatap mereka lalu meminta jam tangan sebagai bayaran. Tanpa ragu, John menyerahkannya dan mereka pun naik. John terus berterima kasih. Di masa seperti ini, bantuan sekecil apapun adalah keajaiban. Namun ia tak tahu bahaya yang lebih besar menanti di depan. Mobil melaju cepat menuju London, lalu berhenti di pinggir jalan. Supir menyarankan mereka turun dan beristirahat. Tak lama setelah turun, John merasakan kejanggalan. Langit menunjuk karena seperti yang diduga. Iap hantaman memicu semburan api dan debu ke udara. Untungnya tak ada seorang pun yang terluka parah. Setelah semuanya mereda, mereka mengais puing-puing untuk mengambil barang yang masih bisa dipakai, lalu melanjutkan perjalanan menuju London. Tak lama mereka tiba di rumah Ibu Ellie. Melihat putri, menantu, dan cucunya yang lama terpisah, sang ibu langsung menetikan air mata dan memeluk mereka erat. Tempat ini cukup aman, meski tanpa air dan listrik, mereka bertahan seadanya. Keluarga John akhirnya bisa bernafas sejenak. Saat beristirahat, Ellie mendengar batuk keras di kamar mandi. Ia melihat darah di wastafel. John tahu tak bisa lagi berbohong. Sejak di bunker, dokter sudah memperingatkan. Jika mulai batuk darah, hidupnya tinggal 6 hingga 8 minggu. Paparan radiasi berulang jadi penyebabnya. Ellie terpukul. Ia tak sanggup menerima kenyataan itu. John memeluk Irene dan berbisik. Mereka tak bisa tinggal di sini. Aku harus segera menemukan tempat aman untuk kalian.
Keesokan harinya mereka berpamitan. Sang ibu menyelipkan koper kecil pada John, memintanya menjaga Ellie dan anak-anak. Mereka pun kembali berangkat. Mereka meninggalkan London dan menembus hutan. Awalnya tenang, hingga malam tiba. Seorang gadis ditembak mati di dalam mobil. John langsung turun dan satu penyerang tumbang. Yang lain mulai bersembunyi dengan waspada. Saat John menarik pelatuk, pelurunya habis. Di detik genting, Ellie mengambil senjata musuh dan menumbangkan penyerang terakhir. Saat fajar menyingsing, mereka mengubur gadis itu dan melanjutkan perjalanan ke arah yang tak ditentukan. Mobil melaju lama di jalan pegunungan, hingga mereka melihat banyak kendaraan terhenti di depan. John turun dan tercekat. Retakan bumi raksasa memutus jalan sepenuhnya. Satu-satunya jalan hanyalah tangga tali rapuh di atas jurang, sementara angin kian kencang. Tanpa menunda, John menenangkan Nathan. Jangan lihat ke bawah, maka tak akan takut. Begitu menginjak tanah, struktur di belakang mereka runtuh dengan suara menggelegar. Mereka bertiga berjalan lama dengan tubuh kelelahan, namun tak kunjung menemukan tempat ideal yang disebut-sebut. Sejauh mata memandang, hanya kehancuran tanpa tanda kehidupan. Tiba-tiba seorang pria bersenjata muncul. John segera mengangkat tangan, menyebutkan nama dan maksud mereka. Tak disangka, pria itu menurunkan senjatanya. Ia membawa mereka ke tempat persembunyiannya dan menyambut dengan ramah. Saat mendengar mereka mencari tempat aman, ia mengangguk. Tempat itu memang ada, katanya. Namanya Kawah. Namun jalannya sangat berbahaya. Sisa-sisa pasukan masih terus bertempur. Ia lalu berkata jika mereka benar-benar ingin ke sana, ia bisa menunjukkan jalur rahasia. Ia mengeluarkan sebuah foto dan menyerahkannya pada John. Itu izin jalan. Tunjukkan pada petugas pos, kalian akan lewat dengan aman. Ia melewati ladang kawah peluru dan menghindari beberapa mayat. Akhirnya mereka tiba di area yang relatif aman. Sambil terengah-engah, tentara itu berkata, teruskan jalan. Temui perwira di foto, dia akan menunjukkan arah. Setelah berterima kasih, John melanjutkan perjalanan sepanjang malam. Menjelang fajar, mereka menemukan camp perwira itu. Namun setelah bertanya, mereka tahu perwira itu telah gugur. John lalu menemui komandan camp berharap mendapat jalan selamat. Mendengar kondisi John yang sekarat, sang komandan iba. Ia menunjuk sebuah bus tua. Naik itu, kalian bisa menuju kawah. Bagi John, satu-satunya tujuan kini adalah keselamatan istri dan anaknya. Namun bahaya belum usai. Di tengah perjalanan, ledakan tiba-tiba terus mengalir. Sambil menahan sakit, John berkata, "Aku masih bisa bertahan." Ia menyuruh Ellie segera ke kursi kemudi dan melanjutkan perjalanan menuju kawah. Tak lama, jalan tak lagi bisa dilewati. Mereka turun dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Mereka menopang John yang terluka, perlahan mendaki menuju puncak. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di puncak. Pemandangan di depan membuat mereka terpaku. Di dalam kawah, kehidupan kembali tumbuh. Bawa keluarganya ke tempat aman.